Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat imani rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah dakwah yang ketiga yang berbunyi al-ajru yaqa'u bi mujarrid dakwah wa la yatafaqqafu ala istijabah. Bahwasanya pahala atau balasan dari Allah Ta'ala terkait dengan dakwah itu bergantung pada totalitas dan kesungguhan dalam berdakwah, dan tidak bergantung pada istijabah atau penerimaan dari orang-orang lain terhadap dakwah itu sendiri. Sahabat iman rahimakumullah, pada pembahasan terdahulu kita telah mendiskusikan bahwasanya dakwah mengajak orang kepada kebaikan, menasehati, memberikan contoh, memberikan teladan dalam kebaikan, mencegah dari yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf adalah merupakan aktivitas yang sangat luar biasa keutamaannya, punya keagungan, karena ingin memastikan bahwasanya kita sebagai manusia akan senantiasa berada dalam jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita juga telah membahas bahwasanya manakala dengan perantaraan kita, dengan wasilah kita, maka satu orang saja kemudian Allah beri hidayah untuk kebaikan, untuk beramal, untuk masuk Islam, untuk senantiasa beramal soleh dan jauh dari keburukan, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu kaidah yang berbicara tentang apa hakikat balasan dari Allah Ta'ala terkait dengan dakwah yang kita lakukan, aktivitas kebaikan yang kita kerjakan. Sahabat iman rahimakumullah, kadang-kadang ada salah kaprah, kesalahan pemahaman yang dimiliki oleh sebagian kita yang beranggapan bahwa pahala itu, balasan dakwah itu bergantung pada sesuatu yang bersifat duniawi, ataupun juga bergantung pada banyak tidaknya pengikutnya, atau bergantung pada diterima tidaknya dakwah itu sendiri oleh orang lain. Sahabat imani rahimakumullah, kalau seandainya ukuran berhasil tidaknya dakwah itu adalah kemudian diukur oleh banyaknya pengikut atau oleh ukuran duniawi, maka niscaya kita akan menemukan, bisa-bisa kita beranggapan ada nabi yang kemudian gagal dan dakwahnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ada para nabi yang kemudian hanya sedikit direspon, diterima dakwahnya oleh para pengikutnya, sehingga nanti di yaumul qiyamah ketika umat manusia ini dikumpulkan bersama para nabinya, maka akan terlihat ada para nabi yang begitu banyak barisannya, pengikutnya, umatnya, dan disitulah diantara adalah umat baginda Rasulullah SAW yang panjang pengikutnya, banyak umatnya. Tapi akan juga ditemui ada beberapa nabi yang sedikit pengikutnya, ada yang hanya beberapa, ada yang satu dua, dan bahkan ada yang tidak punya pengikut barangkali. Sahabat imani rahimakumullah, kalau demikian halnya, apakah para nabi yang sedikit pengikutnya itu dianggap gagal dan berdakwah? Tentu tidak. Mengapa demikian? Kita bisa bercermin misalnya dalam kisah Nabi Nuh, sebagaimana termuat secara eksplisit dan cukup gamblang, cukup jelas, cukup luas penjelasannya dalam surah Nuh. Secara khusus Allah Ta'ala menggambarkan betapa Nabi Nuh yang sebegitu rupa berdakwah, yang begitu panjang usianya, Allah berikan kaumnya umur yang panjang 1000 tahun, dan sebagian besar diantaranya, yaitu 990 tahun, dihabiskan untuk berdakwah. Dan dakwah Nabi Nuh itu kemudian dilakukan sepanjang waktu, siang dan malam, dan menggunakan berbagai metode, berbagai strategi. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14,
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim khamsina alfasanatin illa khamsi maaf. Falabitha fihim alfasanat illa khamsina ama. Maka ketika Allah telah mengutus Nabi Nuh, telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Fa akhadhahum tufana wa hum zalimun. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Allah SWT timpakan kepada mereka musibah dan bencana yang besar karena pengingkaran mereka dengan didatangkannya badai besar, banjir bah yang besar, yang dahsyat, sehingga kemudian mereka ditenggelamkan. Dapat kita bayangkan dalam usia yang sebegitu panjang, dalam waktu yang sebegitu lama, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Sebagai diungkapkan dalam surah Nuh sendiri, Summa ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Kemudian aku telah mendakwahi kaumku, mengajak kaumku siang dan malam. Tapi apa dampaknya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata yang merespon dan yang menyambut dakwah Nabi Nuh itu ternyata hanya sedikit, sekelompok kecil orang saja. Itulah kemudian diselamatkan bersama perahu Nabi Nuh. Lantas Nabi Nuh yang kemudian juga digambarkan summa in da'awtuhum jihara. Kemudian kata Nabi Nuh, aku pun telah mencoba berdakwah secara terang-terangan, ya. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Bahkan juga dakwah dengan cara baik dengan terus terang, dengan terbuka maupun dengan rahasia, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pengikut Nabi Nuh tidaklah banyak. Namun apakah itu berarti kegagalan? Tidak. Karena sesungguhnya berhasil tidaknya dakwah bukan diukur oleh banyak tidaknya pengikut, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Nabi Nuh dapat dianggap sebagai nabi yang berhasil. Mengapa? Karena beliau telah mengerahkan segala daya upaya, telah mengupayakan berbagai strategi, metode yang digambarkan ayat tadi. Summa inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sudah mencoba bahkan sepanjang waktu, siang malam, ya. Tak ada waktu yang terluang kecuali diisi dengan mengajak orang pada kebaikan, mengajak beriman kepada Allah SWT, mengajak untuk beramal soleh, mengajak untuk menerima risalah yang beliau bawa. Bahkan beliau juga summa inni da'utuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Berbagai metode secara terbuka, tertutup, ya, terang-terangan, ya, beliau lakukan, ya. Mendatangi satu persatu, mengumpulkan kaumnya dan mengajak untuk beriman, itu telah Nabi Nuh lakukan. Dan kesungguhan itulah yang kemudian menyebabkan Nabi Nuh termasuk orang nabi yang berhasil. Karena tidak ada nabi yang tidak berhasil. Dan bahkan lebih jauh lagi, Nabi Nuh pun juga mendapat salah seorang gelar nabi yang ulul azmi, ya. Nabi-nabi yang secara khusus memiliki keteguhan yang luar biasa. Sahabat imani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kaidah ini juga memberikan gambaran bahwasanya sesungguhnya tidak ada kamus putus asa bagi seorang penyuruh kebaikan, bagi seorang yang mengaku sebagai pendakwah, yang mengajak pada kebaikan, ya, para dai, para duat. Sesungguhnya di balik setiap upaya dilakukannya tersedia ganjaran pahala, balasan luar biasa, yang itu tidak mesti berkorelasi dengan penerimaan dari orang yang diajak pada kebaikan tadi, ya. Ini sekaligus memberikan penegasan bahwasanya tidak ada kamus putus asa bagi seorang dai. Dan sesungguhnya kita akan mendapati betapa Nabi Nuh memberikan teladan, memberikan contoh, ya, betapa beliau meskipun hanya mendapatkan respon yang sedikit dari kaumnya, dan dalam waktu yang panjang sebegitu rupa, sebegitu lamanya beliau berdakwah, tapi senantiasa memiliki kesungguhan, memiliki keseriusan, jiddiyah, ya. Betapa dapat dibayangkan, boleh jadi kalau kita sebagai manusia pada masa sekarang yang seandainya dihadapkan pada situasi seperti Nabi Nuh, kita mungkin akan segera putus asa, ya, akan segera meninggalkan kaumnya dan meninggalkan aktivitas untuk mengajak kebaikan tadi. Tapi tidak hanya dengan Nabi Nuh, ya. Beliau menghabiskan usianya untuk senantiasa mengajak orang beriman,
mengajak untuk berbuat kebaikan, mengajak pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sahabat imani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kaidah ini juga memberikan gambaran bahwasanya sesungguhnya tugas kita adalah kemudian menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan teladan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk menebarluaskan kebaikan dimanapun kita berada. Dan bukan tugas kita untuk memastikan apakah mereka betul sampai mendapat hidayah atau tidak. Karena sesungguhnya hidayah bukanlah otoritas kita. Beriman tidaknya, beramal tidaknya bukan otoritas kita. Tugas kita adalah mengajak, menyeru, membawa mereka untuk senantiasa mau melakukan amal kebaikan, amal soleh, dan amal ibadah. Betapa sesungguhnya Allah SWT bahkan memberikan sebuah gambaran kepada nabinya, baginda Rasulullah SAW, bahwasanya beliau yang begitu Allah cintai, ya, itu pun tidak memiliki otoritas untuk mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Sebagaimana Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi dia Allah yang akan bisa memberikan petunjuk dan hidayah untuk beriman, untuk berislam. Karenanya sahabat iman rahimakumullah, tugas kita sebagai seorang muslim adalah yaitu sebatas untuk menyampaikan, sebatas menyerukan, sebatas mengajak, tapi diterima tidaknya bukan lagi otoritas dan kewenangan kita. Bukanlah kita yang menentukan apakah seseorang kemudian mau menerima ajakan kita atau tidak. Tapi tugas kita adalah sesungguhnya untuk senantiasa mengajak dan senantiasa konsisten dalam kebaikan dan mengajak pada kebaikan tadi. Sahabat iman rahimakumullah, karenanya bukanlah kewenangan kita untuk menentukan hidayah itu sampai atau tidak kepada orang lain. Akan tetapi tugas kita adalah menyampaikan, wa ma 'ala rasul illal balaghul mubin. Dan tidaklah menjadi kewajiban bagi seorang rasul, bagi rasul-rasul kami, kecuali mereka adalah sekedar menyampaikan, ya, sekedar memberikan penyampaian, sekedar menyampaikan agar hidayah, agar petunjuk itu disampaikan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian maka sesungguhnya ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sekali lagi tugas kita adalah bagaimana memastikan agar kita senantiasa bersungguh-sungguh, berupaya dengan semaksimal mungkin apapun yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, fasilitas, sarana, apapun yang kita miliki, agar kemudian mampu kita berdayakan agar bisa bernilai kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang terus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya, amal solehnya, amal ibadahnya. Sehingga kemudian kita berharap setelah itu layaklah kita dapat dikelompokkan sebagai orang-orang yang menjadi da'i ilallah. Orang senantiasa punya semboyan. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah da'i, dan tapi kita bukanlah orang-orang yang kemudian bisa menjadi penentu hidayah yang masuk dan terima oleh seseorang. Demikian barangkali kaidah ini yang kita simpulkan bahwasanya al-ajru yaqa'u bi mujaharid dakwah wa la tawaqqaf 'ala istijabah. Bahwasanya pahala dan balasan dalam dakwah itu bergantung pada kesungguhan kita dalam berdakwah, bukan pada diterima tidaknya dakwah itu sendiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.